Ibnul Qayyim pernah berkata, penaklukan Makkah adalah penaklukan terbesar. Dengan penaklukan ini Allah memuliakan agama, Rasul-Nya, serta pasukan yang setia. Melaluinya, Allah menyelamatkan negeri dan rumahnya, Ka'bah yang dijadikan petunjuk bagi seluruh alam. Pada saat itu, cahaya Islam terpancar begitu terang, bumi pun berseri, dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, disepakati bahwa setiap kabilah bebas memilih sekutu. Jika suatu kabilah diserang, maka ia dianggap bagian dari pihak yang dilindungi. Saat itu, Khuza'ah memilih bergabung dengan Rasulullah, sedangkan Bani Bakr berpihak pada Quraisy. Dua kabilah ini sejak masa jahiliyah memang bermusuhan. Kesempatan gencatan senjata justru dimanfaatkan Bani Bakr untuk melampiaskan dendam lama. Dipimpin Naufal bin Muawiyah ad-Daili, mereka menyerang mendadak Khuza'ah di mata air Al-Watir. Pertempuran pecah, Quraisy secara diam-diam mengirimkan senjata, bahkan sebagian tokohnya ikut berperang di malam itu. Khuza'ah terdesak hingga memasuki tanah haram. Sebagian dari Bani Bakr mengingatkan, "Wahai Naufal, kita sudah berada di tanah suci. Ingatlah Tuhanmu." Namun Naufal dengan congkak menjawab, "Hari ini tidak ada Tuhan. Wahai Bani Bakr, lampiaskan dendam kalian, sekalipun di tanah suci." Darah pun tertumpah di depan Ka'bah. Sisa-sisa Khuza'ah yang selamat mencari perlindungan di rumah Budail bin Warqa. Sementara itu, seorang lelaki bernama Amr bin Salim al-Khuza'i segera berangkat ke Madinah untuk meminta pertolongan. Sesampainya di Masjid Nabawi, Rasulullah duduk tenang bersama para sahabat. Tiba-tiba Amr bin Salim maju, suaranya bergetar saat melantunkan syair penuh harap. "Quraisy telah mengkhianatimu, melanggar janji yang diikat. Mereka menyerang kami di Al-Watir secara tiba-tiba, membunuh kami saat rukuk dan sujud kepada Ilahi." Seisi masjid terdiam. Semua mata tertuju pada Rasulullah. Seruan Amr bukan sekadar ratapan, tetapi pengingat akan pengkhianatan Quraisy, sekaligus panggilan untuk menegakkan keadilan. Ketika Amr selesai, Rasulullah menatapnya dengan penuh keyakinan dan berkata lembut namun tegas, "Engkau pasti akan ditolong, wahai Amr bin Salim." Tiba-tiba langit yang cerah mendung seketika, lalu beliau menambahkan, "Mendung ini adalah pertanda, pertolongan Allah akan segera datang untuk Bani Ka'b." Tidak lama kemudian, Budail bin Warqa bersama beberapa orang dari Khuza'ah juga tiba. Mereka menyampaikan dengan jelas apa yang menimpa kaumnya, serta bagaimana Quraisy secara terang-terangan membantu Bani Bakr dalam penyerangan itu. Laporan ini menegaskan bahwa perjanjian Hudaybiyah telah dikhianati. Budail lalu kembali ke Makkah dengan hati penuh kekhawatiran. Sementara itu di Makkah, Quraisy mulai menyadari akibat dari pengkhianatan mereka. Bayangan balasan dari Rasulullah semakin menghantui. Mereka pun bermusyawarah dan memutuskan untuk mengirim Abu Sufyan, pemimpin mereka, ke Madinah. Tujuannya? Memperbarui perjanjian, agar masa gencatan senjata bisa diperpanjang. Dalam perjalanan, Abu Sufyan bertemu Budail bin Warqa di Usfan. Ia curiga, lalu bertanya, "Dari mana engkau, wahai Budail? Bukankah engkau baru saja menemui Muhammad?" Budail berusaha mengelak. "Aku hanya datang dari pesisir pantai dan perkampungan di lembah." Namun Abu Sufyan tidak mudah percaya. Setelah Budail berlalu, ia mendatangi tempat onta Budail menderum, memeriksa kotorannya, dan mendapati biji-bijian di dalamnya. Ia pun bergumam, "Demi Allah, Budail pasti telah menemui Muhammad." Setibanya di Madinah, Abu Sufyan langsung menuju rumah putrinya, Ummu Habibah, yang telah menjadi istri Rasulullah. Saat ia hendak duduk di atas alas Rasulullah, Ummu Habibah buru-buru melipatnya. Dengan marah, Abu Sufyan berkata, "Wahai putriku, apakah engkau lebih memilih alas itu daripada ayahmu?" Namun Ummu Habibah menjawab tegas, "Ini adalah alas Rasulullah, sedangkan engkau adalah orang musyrik yang najis. Aku tidak membiarkanmu duduk di atasnya." Abu Sufyan terdiam, hatinya semakin gundah. Ia lalu menemui Rasulullah, berbicara panjang lebar, namun Rasulullah sama sekali tidak menanggapi.
Putus asa, Abu Sufyan beralih kepada Abu Bakar, meminta agar beliau mau menjadi perantara. Namun Abu Bakar menjawab dingin, "Aku tidak sudi melakukannya." Ia pun pergi kepada Umar bin Khattab. Dengan wajah penuh harap ia berkata, "Wahai Umar, mintalah pertolongan bagi kami kepada Muhammad." Umar menjawab keras, "Layakkah aku meminta tolong untuk kalian? Demi Allah, jika aku hanya punya debu, tentu debu itu akan kupakai untuk memerangi kalian." Gelaplah dunia Abu Sufyan. Namun ia masih mencoba satu pintu lagi, menemui Ali bin Abi Thalib, yang saat itu bersama Fatimah dan putranya Hasan yang masih kecil. "Wahai Ali," katanya, "engkau kerabatku yang paling dekat. Mintalah pertolongan bagiku kepada Muhammad. Aku tidak ingin pulang tanpa hasil." Ali menjawab, "Celaka engkau, wahai Abu Sufyan. Rasulullah telah membuat keputusan. Kami tak bisa mempengaruhi beliau." Dengan putus asa, Abu Sufyan menoleh kepada Fatimah, lalu berkata, "Wahai putri Muhammad, sudikah engkau meminta anakmu ini memberi perlindungan kepada orang-orang agar ia menjadi pemimpin Arab sepanjang masa?" Fatimah menjawab tegas, "Demi Allah, anakku masih kecil untuk memberi perlindungan. Lagi pula, tak seorang pun bisa memberi perlindungan jika itu berarti melangkahi keputusan Rasulullah." Langkah Abu Sufyan semakin berat. Putus asa, ia berkata kepada Ali, "Wahai ayah Hasan, segalanya terasa gelap bagiku. Berilah aku saran." Ali berkata, "Demi Allah, aku tak melihat sesuatu pun yang berguna bagimu. Tapi engkau pemimpin Bani Kinanah. Bangkitlah, nyatakan perlindungan di hadapan orang banyak, lalu pulanglah ke tempatmu." Dengan hati gelisah, Abu Sufyan pun melakukannya. Ia menyatakan perlindungan tanpa makna, tanpa pengaruh, lalu pulang ke Makkah dalam keadaan kecewa, sadar bahwa upayanya gagal total. Madinah tetap tenang. Rasulullah tidak memberi satu kata pun kepadanya. Namun di balik ketenangan itu, sebuah keputusan besar sudah mulai terbentuk. Abu Sufyan berdiri di Masjid Nabawi dengan wajah penuh kebingungan. Ia berseru lantang, "Wahai semua orang, aku telah memberi perlindungan di antara kalian." Kemudian ia naik ke untanya, lalu kembali ke Makkah dengan hati yang masih gelisah. Sesampainya di Mekkah, orang-orang Quraisy segera mengerumuninya. "Apa yang terjadi di Madinah, wahai Abu Sufyan?" tanya mereka penasaran. Dengan nada kecewa ia menjawab, "Aku sudah menemui Muhammad, berbicara panjang lebar, tetapi demi Allah, beliau sama sekali tidak menanggapi. Aku juga mendatangi Abu Bakar, namun dia tidak membantuku. Aku menemui Umar, dan dialah musuh yang paling keras. Lalu aku mendatangi Ali, dan dia yang paling lembut. Ia memberiku saran, tetapi demi Allah, aku tidak tahu apakah itu bermanfaat atau tidak." "Apa sarannya?" tanya mereka. "Ia menyuruhku memberi perlindungan kepada orang-orang, maka aku pun melakukannya." "Apakah Muhammad juga memberi perlindungan?" desak mereka. "Tidak," jawab Abu Sufyan lirih. Mereka pun mencemoohnya. "Celaka engkau, Muhammad hanya mempermainkanmu." Namun Abu Sufyan hanya bisa menghela napas panjang. "Demi Allah, hanya itulah yang bisa kulakukan." Sementara itu di Madinah, keputusan agung telah diambil. Bahkan 3 hari sebelum kabar pengkhianatan Quraisy menyebar luas, Rasulullah sudah memerintahkan Aisyah untuk menyiapkan peralatan perjalanan tanpa seorang pun mengetahui tujuannya. Abu Bakar, ayah Aisyah, sempat bertanya, "Wahai putriku, untuk apa semua ini?" Aisyah menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu." Abu Bakar bergumam penuh firasat, "Demi Allah, persiapan seperti ini hanya terjadi saat perang besar. Kemana hendak Rasulullah pergi?" Namun Aisyah kembali menegaskan, "Aku tidak tahu." Hingga pada hari ketiga, utusan-utusan Khuza'ah datang silih berganti. Amr bin Salim tiba bersama 40 penunggang kuda, melantunkan syair yang mengadukan pengkhianatan Quraisy. Setelah itu, Budail pun datang, lalu disusul Abu Sufyan. Maka semakin jelaslah bahwa Quraisy benar-benar melanggar perjanjian. Saat itulah Rasulullah memerintahkan seluruh kaum muslimin bersiap.
Dengan penuh doa beliau berseru, "Ya Allah, butakanlah mata dan telinga Quraisy agar mereka tidak tahu kedatanganku sampai aku tiba di tengah mereka secara tiba-tiba." Untuk menjaga misi tetap tersembunyi, beliau mengutus 80 orang pasukan di bawah pimpinan Abu Qatadah bin Rabi menuju sebuah perkampungan antara Dzukhasyab dan Dzul Marwah. Mereka diperintahkan menyebarkan kabar seakan-akan Rasulullah akan bergerak ke sana, sementara sebenarnya tujuan beliau adalah Makkah. Namun, di balik barisan kaum muslimin, sebuah peristiwa lain terjadi. Hatib bin Abi Balta'ah, salah seorang sahabat, menulis surat rahasia kepada Quraisy. Isinya adalah bocoran rencana keberangkatan Rasulullah. Surat itu ia titipkan kepada seorang wanita yang menyembunyikannya di gulungan rambut, lalu berangkat menuju Makkah dengan imbalan tertentu. Tetapi wahyu Allah segera turun, mengabarkan pengkhianatan itu kepada Rasulullah. Maka beliau segera memanggil Ali bin Abi Thalib dan Al-Miqdad, lalu bersabda, "Segeralah kalian pergi hingga tiba di Rudakhah. Di sana ada seorang wanita membawa surat untuk Quraisy. Ambillah surat itu darinya." Tanpa menunda, keduanya memacu kuda secepat angin. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berhasil menghadang wanita itu. "Serahkan surat yang engkau bawa," kata mereka. Wanita itu menyangkal, "Aku tidak membawa surat apapun." Mereka memeriksa hewan tunggangannya, namun tidak menemukan apa-apa. Saat itu Ali menatap tajam dan bersumpah, "Demi Allah, Rasulullah tidak mungkin berbohong. Engkau harus mengeluarkan surat itu, atau aku benar-benar akan menggeledahmu." Wanita itu akhirnya ketakutan. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan gulungan rambutnya, lalu mengeluarkan sepucuk surat yang disembunyikannya. Surat itu segera dirampas Ali bin Abi Thalib dan para sahabat, sehingga misi rahasia Quraisy pun gagal total. Surat itu kemudian dibawa kepada Rasulullah. Setelah dibuka, ternyata benar isinya adalah pesan dari Hatib bin Abi Balta'ah yang ditujukan kepada kaum Quraisy, memberitahukan rencana keberangkatan kaum muslimin menuju Makkah. Rasulullah memanggil Hatib. Dengan tenang beliau bertanya, "Apa ini wahai Hatib?" Dengan wajah penuh kegelisahan, Hatib berkata, "Jangan terburu menuduhku wahai Rasulullah. Demi Allah, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak murtad dan tidak mengubah agamaku. Aku hanyalah seorang asing di tengah Quraisy, tidak memiliki pelindung. Sedangkan keluarga dan anak-anakku ada di sana. Aku hanya berharap mereka mendapat perlindungan dengan cara ini." Mendengar itu, Umar bin Khattab bangkit dengan mata menyala. "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya. Ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya." Namun, Rasulullah menahan dengan penuh hikmah. "Sesungguhnya ia pernah ikut dalam perang Badr. Tahukah engkau, wahai Umar, boleh jadi Allah telah melihat isi hati para pejuang Badr, lalu berfirman, 'Berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian.'" Ya, mendengar itu, Umar pun menangis, seraya berkata lirih, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Begitulah Allah menjaga rahasia kaum muslimin. Tak satu pun informasi jatuh ke tangan Quraisy. Hari pun tiba. Pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah berangkat meninggalkan Madinah bersama 10.000 pasukan kaum muslimin. Sementara Madinah beliau titipkan kepada Abu Ruhm al-Ghifari. Di tengah perjalanan menuju Makkah, Rasulullah bertemu dengan pamannya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang sebelumnya bergerak sedikit terpisah karena ditugaskan untuk mengawasi keamanan rombongan dan memastikan kaum muslimin tidak terlihat oleh musuh. Tak lama kemudian, beliau juga berjumpa dengan dua kerabat dekatnya, Abu Sufyan bin Al-Harits dan Abdullah bin Abi Umayyah. Kedua sepupu ini sebelumnya dikenal sebagai musuh berat Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka datang dengan niat untuk memeluk Islam dan berharap bisa bertemu dengan beliau. Namun, karena luka lama yang begitu mendalam akibat permusuhan mereka di masa lalu, Rasulullah awalnya menahan diri dan enggan langsung menemui mereka. Melihat keadaan keduanya yang letih dan putus asa, Ummu Salamah berkata penuh kelembutan, "Wahai Rasulullah,
Jangan biarkan anak pamanmu dan anak bibimu menjadi orang yang paling menderita karena engkau. Ali bin Abi Thalib pun memberi isyarat kepada Abu Sufyan bin Al-Harits. Katakanlah kepadanya sebagaimana yang pernah diucapkan saudara-saudara Nabi Yusuf. Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Beliau tidak akan menolak perkataan yang lebih indah dari itu. Dengan hati bergetar, Abu Sufyan mengucapkan kata-kata itu di hadapan Rasulullah. Maka beliau pun tersenyum dan bersabda, "Dan hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Tangis pecah, keislaman Abu Sufyan benar-benar menjadi nyata, hingga ia melantunkan syair penyesalan, mengenang masa lalunya yang kelam. Rasulullah menepuk dadanya dan bersabda, "Dulu engkau memang mengusirku dengan gigih." Sejak hari itu Abu Sufyan hidup dalam Islam dengan penuh kesungguhan, hingga Rasulullah bersaksi bahwa ia akan masuk surga. Perjalanan pasukan muslimin terus berlanjut di bawah terik matahari padang pasir, meski sebagian besar dari mereka sedang berpuasa di bulan Ramadan. Setibanya di sebuah mata air bernama Al-Qadid, Rasulullah berhenti sejenak. Di sana beliau berbuka, dan seluruh pasukan pun mengikuti sunnah beliau. Ini adalah kemudahan dari Allah bagi musafir, agar perjalanan panjang tetap ringan dan kekuatan tetap terjaga. Setelah sampai di Mar Az-Zahran, Rasulullah memerintahkan pasukan berhenti dan menyalakan api unggun sebagai tanda. Beliau menunjuk Umar bin Al-Khattab sebagai penjaga malam. Suasana malam itu dipenuhi cahaya api yang membara, memberi kesan kekuatan dan kesiagaan pasukan muslim. Al-Abbas, paman Rasulullah, menunggang baghal putih beliau, berkeliling mencari kayu bakar dan memastikan tidak ada pihak Quraisy yang mengetahui keberadaan pasukan. Namun dari kejauhan, Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Quraisy bersama Hakim bin Hizam dan Budail bin Zur'ah, tampak mencari informasi. Mereka heran melihat api unggun yang besar dan pasukan muslimin yang tampak siap berperang. Abu Sufyan berkata, "Sekalipun tidak pernah kulihat nyala api dan pasukan yang seperti ini." Budail menjawab, "Demi Allah, ini adalah Khuza'ah. Mereka telah dibakar api peperangan." Abu Sufyan menyahut, "Khuza'ah lemah dan sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan nyala api dan pasukan sebesar ini." Al-Abbas mengenali suara mereka dan segera bertindak. Ia berkata, "Itu Rasulullah di tengah orang-orang. Demi Allah, amat buruklah orang-orang Quraisy. Naiklah ke atas punggung baghal ini, agar aku dapat membawamu ke hadapan beliau dan mintalah jaminan keamanan." Kemudian Abu Sufyan bin Harb menaiki baghal, sementara kedua temannya kembali. Sepanjang perjalanan, para sahabat menatap penasaran. Ketika melintasi Umar bin Al-Khattab, ia terkejut dan berkata, "Hai Abu Sufyan, musuh Allah, segala puji bagi Allah yang telah menundukkanmu tanpa perjanjian." Umar bergegas hendak melindungi Rasulullah dan mengancam Abu Sufyan, "Wahai Rasulullah, ini Abu Sufyan, biarkan aku memenggal lehernya." Namun Al-Abbas menenangkan, "Wahai Rasulullah, aku telah melindunginya. Demi Allah, tak seorang pun boleh berbicara dengannya malam ini kecuali aku." Rasulullah bersabda kepada Al-Abbas, "Dia tidur di tendamu malam ini. Besok pagi bawa dia ke sini." Keesokan paginya Abu Sufyan bin Harb kembali dibawa ke hadapan Rasulullah. Nabi menatapnya dengan lembut dan berkata, "Celaka kau, wahai Abu Sufyan. Bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa tiada ilah selain Allah?" Abu Sufyan bin Harb tersentuh, suaranya penuh ketulusan. "Demi ayah dan ibuku sebagai jaminanmu, engkau sungguh orang yang murah hati, mulia, dan selalu menjaga hubungan kekeluargaan. Jauh-jauh hari aku sudah menduga jika ada sesembahan lain bersama Allah. Tentunya aku tidak membutuhkan sesuatu pun setelah ini." Momen itu menandai titik balik besar. Musuh lama kini menjadi sahabat, dan cahaya Islam menyinari jalan menuju penaklukan Makkah, menegaskan bahwa kelembutan dan hikmah Rasulullah mampu memenangkan hati bahkan orang yang paling keras sekalipun. Kemudian Rasulullah menegaskan,
barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka keamanan dirinya terjamin. Sepanjang tuat ki Masjidil Haram, maka dia aman. Keesokan harinya pasukan muslimin meninggalkan Mar az-Zahran. Rasulullah memerintahkan Al-Abbas untuk menahan Abu Sufyan bin Harb di sebuah titik strategis, sehingga ia bisa melihat seluruh pasukan muslimin bergerak. Satu persatu kabilah lewat, Abu Sufyan menunjukkan keterpesonaan dan ketakjubannya terhadap kekuatan kaum muslimin. Pasukan terus bergerak, dan Abu Sufyan akhirnya memasuki Makkah. Ia berseru lantang, "Wahai Quraisy, Muhammad telah datang. Barang siapa memasuki rumahku, aman." Namun sebagian Quraisy memilih berlindung di rumah masing-masing atau di masjid, sementara beberapa yang bodoh dan keras kepala tetap berkumpul untuk melawan. Mereka bergabung di bawah pimpinan Ikrimah bin Abu Jahl, Safwan bin Umayyah, dan Suhail bin Amr Khandamah dengan persiapan senjata. Pasukan Islam akhirnya tiba di Dzutuwa. Rasulullah menundukkan kepala dalam sujud syukur, menyadari kemenangan agung yang telah Allah anugerahkan. Dari tempat ini, beliau mulai menyusun strategi penaklukan agar berjalan teratur dan damai. Pasukan dibagi menjadi beberapa bagian. Khalid bin Al-Walid memimpin sayap kanan, bersama kabilah Bani Aslam, Sulaim, Ghifar, Muzaina, Juhaina, dan beberapa kabilah lainnya. Mereka diperintahkan memasuki Makkah melalui dataran rendah. Rasulullah berpesan kepadanya, jika ada Quraisy menghadang, lawan mereka. Namun setelah itu, tunggulah aku di Syafa. Az-Zubair bin Al-Awwam memimpin sayap kiri sambil membawa bendera Rasulullah. Ia diarahkan masuk dari jalur dataran tinggi Qada. Rasulullah menugaskannya menancapkan bendera di Al-Hujun dan tidak meninggalkannya hingga beliau sendiri datang. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin pasukan yang berada di tengah. Mereka memasuki kota melalui jalur lembah dengan penuh ketenangan, tanpa menghunus senjata, berjalan di hadapan Rasulullah. Setiap satuan pasukan Muslim bergerak disiplin sesuai jalur yang telah ditetapkan. Namun, tidak semua Quraisy berdiam diri. Beberapa orang mencoba menghadang pasukan Khalid bin Al-Walid. Pertempuran kecil pun tak terelakkan. Dalam bentrokan singkat itu, dua sahabat tersesat dan gugur, yakni Qurs bin Jabir Al-Fihri dan Khunais bin Khalid bin Rabi'ah. Meski demikian, pasukan Khalid berhasil menumpas kelompok musyrik itu. Sisanya melarikan diri, termasuk Hammas bin Qais, yang dengan panik segera menutup pintu rumahnya. Setelah itu, Khalid terus menembus kota hingga tiba di Syafa, sebagaimana diperintahkan Rasulullah. Di sisi lain, Az-Zubair telah menancapkan bendera di Al-Hujun, tetap tegak menunggu kedatangan beliau. Dengan demikian, pasukan Islam berhasil memasuki Makkah dengan tertib, hampir tanpa pertumpahan darah. Rasulullah lalu berjalan bersama para muhajirin dan Ansyar menuju Masjidil Haram. Ka'bah ketika itu dikelilingi oleh 360 berhala. Dengan penuh wibawa, beliau menghampiri Hajar Aswad, menciumnya, lalu memulai thawaf sambil memegang busur di tangannya. Setiap kali beliau menunjuk ke arah berhala, beliau membacakan firman Allah. Katakanlah, yang benar telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Al-Isra ayat 81. Sejurus kemudian, berhala-berhala itu roboh satu persatu, bukan karena sentuhan manusia, melainkan karena kekuasaan Allah. Pemandangan agung ini menjadi saksi berakhirnya kekuasaan berhala di Makkah, digantikan oleh cahaya tauhid. Rasulullah melanjutkan tawaf, menunggang onta dengan tawaf yang dipersingkat, menandakan kesederhanaan dan ketundukan kepada Allah. Setelah tawaf selesai, beliau memanggil Utsman bin Thalhah, menyerahkan kunci Ka'bah dan membuka pintunya. Di dalam Ka'bah, beliau melihat berbagai gambar yang tidak sesuai kenyataan sejarah, seperti gambar Ibrahim dan Ismail membagi anak panah untuk undian. Rasulullah bersabda, "Semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah, Ibrahim sama sekali tidak pernah mengundi dengan anak panah ini.
Semua gambar itu kemudian diperintahkan untuk dihapus, menegakkan kesucian rumah Allah. Rasulullah lalu melaksanakan sholat di dalam Ka'bah, berdiri di tengah 6 tiang, memuji Allah, dan bertakbir di setiap sudutnya. Setelah selesai, pintu Ka'bah dibuka, dan orang-orang Quraisy berkumpul menunggu langkah selanjutnya. Rasulullah berdiri di ambang pintu, memegangi dua pinggirnya, lalu bersabda dengan lantang, "Tiada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya, yang membenarkan janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan musuh sendirian. Ketahuilah, segala kekuasaan, harta, dan darah berada di bawah kakiku, kecuali pengurusan Ka'bah, dan memberi minum kepada orang yang berhaji." Beliau mengingatkan mereka tentang kejahilan nenek moyang, menyampaikan bahwa manusia berasal dari Adam, dan Adam dari tanah. Lalu membaca ayat suci. "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian." Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah menutup pidatonya dengan pertanyaan penuh hikmah. "Wahai sekalian Quraisy, apa yang bisa kulakukan terhadap kalian menurut pendapat kalian?" Mereka menjawab, "Yang baik-baik sebagai saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia." Dengan lembut Rasulullah bersabda, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian. Pergilah kalian semua orang yang bebas." Hari itu suasana Makkah penuh ketegangan dan harapan. Rasulullah berdiri di hadapan Ka'bah, sementara Al-Abbas bin Abdul Muthalib berkata dengan penuh hormat, "Ya Rasulullah, serahkanlah kewenangan menjaga Ka'bah kepada kami, serta memberi minum kepada orang-orang yang berhaji. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada engkau." Rasulullah menoleh dan bertanya, "Mana Utsman bin Talha?" Setelah Utsman hadir, beliau menyerahkan kunci Ka'bah kepadanya sambil bersabda, "Ambillah kunci ini sebagai pusaka abadi. Tidak ada yang akan merampasnya kecuali orang zalim. Hari ini adalah untuk berbuat kebaikan dan pemenuhan janji. Allah menyerahkan keamanan rumahnya kepada kalian. Ambillah dari rumah ini dengan cara yang ma'ruf." Saat waktu sholat tiba, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan menyerukan adzan. Seusai itu, Rasulullah masuk ke rumah Ummu Hani binti Abu Thalib. Beliau mandi dan menunaikan sholat 8 rakaat sebagai sholat kemenangan yang dilakukan pada waktu duha. Saat itu, 2 orang musyrik dari keluarga besarnya berada di sana. Ali bin Abu Thalib hendak mengeksekusi mereka, namun Ummu Hani menutup pintu, memberi perlindungan. Rasulullah bersabda, "Kami melindungi siapapun yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani." Di sisi lain, Rasulullah memutuskan menindak beberapa tokoh penjahat yang menentang Islam. 9 orang ditargetkan, termasuk Abdul Uzza bin Khathal, Abdullah bin Abu Sarh, dan Ikrimah bin Abu Jahl. Abdullah bin Abu Sarh sempat meminta perlindungan kepada Utsman bin Affan karena mereka bersaudara sesusuan. Rasulullah diam sejenak, memberi kesempatan bagi mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Akhirnya Abdullah masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Ikrimah bin Abu Jahal awalnya melarikan diri ke Yaman, namun istrinya memohon amnesti kepadanya. Rasulullah memberi pengampunan, sehingga Ikrimah kembali ke Makkah dan memeluk Islam dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Ibnu Khathal ditangkap dan Rasulullah bersabda, "Bunuhlah dia." Seorang sahabat pun mengeksekusinya. Miqyas, yang sebelumnya sempat memeluk Islam namun murtad dan bergabung dengan musuh, menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Al-Harits bin Nufail, yang dahulu menyiksa Rasulullah di Makkah, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Habbar bin Al-Aswad, yang pernah menghalangi hijrahnya putri Rasulullah, melarikan diri namun kemudian masuk Islam dengan baik. Beberapa bidu wanita yang sering mencela dan menghina Rasulullah juga diberi perlindungan dan memeluk Islam. Dalam peristiwa ini, total ada 8 laki-laki dan 6 perempuan yang dieksekusi, meskipun beberapa nama dan julukan berbeda dalam riwayat. Sementara itu, tokoh-tokoh lain yang berpengaruh, seperti Safwan bin Umayyah dan Fadalah bin Umair, memilih jalan berbeda.
Syafwan melarikan diri karena khawatir akan keselamatannya, namun kemudian masuk Islam setelah mendapat perlindungan dan bimbingan. Fadalah, yang sempat berencana menyerang Rasulullah, justru tersentuh oleh pengetahuan beliau tentang isi hatinya, hingga seketika itu ia memeluk Islam. Pada hari kedua setelah penaklukan, Rasulullah berdiri di hadapan umat, menyampaikan pidato penuh hikmah. Beliau menegaskan kesucian Makkah, bahwa kota ini suci sejak diciptakan Allah dan tidak boleh ditumpahkan darah di dalamnya, ditebang pohonnya, atau dirusak. Beliau mengingatkan bahwa larangan ini berlaku bagi semua orang beriman, dan kesuciannya telah kembali pulih pada hari itu. Bahkan pembalasan masa jahiliyah, seperti yang dilakukan Bani Khuza'ah terhadap Bani Laits, ditegakkan dengan aturan yang adil. Tebusan dapat diberikan, dan tidak ada pembunuhan di luar ketentuan yang diperbolehkan. Dengan kepemimpinan yang adil dan penuh hikmah, Rasulullah menata Makkah sebagai kota suci yang aman, sekaligus memberikan kesempatan bagi orang-orang yang dulunya musyrik untuk memeluk Islam, menunjukkan keagungan akhlak beliau dan kasih sayang Allah yang membimbing manusia menuju kebenaran. Setelah menyelesaikan urusan penaklukan Makkah, Rasulullah berdiam sejenak di Syafa, mengangkat tangan berdoa dan merenungi kemenangan Allah yang besar. Para sahabat Ansyar sempat berspekulasi dalam hati, apakah Rasulullah akan menetap di Makkah setelah kemenangan ini. Ketika beliau mengetahui kerisauan mereka, beliau menegaskan dengan lembut bahwa tempat hidup dan tempat mati tetap sesuai dengan asal-usul masing-masing. Tempat mereka tinggal tetap untuk mereka, begitu pula tempat meninggal. Penduduk Makkah yang kini menyaksikan kebenaran Islam mulai menyadari bahwa keselamatan hanya ada dalam jalan Allah. Mereka berkumpul untuk memberikan sumpah setia kepada Rasulullah. Beliau duduk di Syafa, sementara Umar bin Al-Khattab membantu memegang tangan para pembayat laki-laki. Setelah selesai, beliau juga membayat kaum wanita, menegaskan komitmen mereka untuk tunduk pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Hindun binti Uthbah, istri Abu Sufyan, hadir secara sembunyi-sembunyi karena khawatir akan masa lalunya, terutama hubungannya dengan jasad Hamzah. Rasulullah menegaskan aturan-aturan moral dalam baiat. Tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak berdusta, dan tidak mendurhakai beliau dalam perkara ma'ruf. Hindun mengingatkan masa lalu keluarganya, termasuk kematian anaknya di Perang Badr, namun Rasulullah menanggapi dengan senyuman penuh hikmah, menunjukkan kelembutan dan keadilan dalam membimbing mereka menuju Islam. Setelah itu, Hindun merobohkan berhala di rumahnya, menyadari kesesatannya di masa lalu. Selama 19 hari berada di Makkah, Rasulullah memperkuat simbol-simbol Islam dan menyampaikan petunjuk kepada umat. Beliau memerintahkan pembaruan di beberapa bagian tanah suci, mengirim utusan dakwah, dan menegaskan agar setiap muslim merobohkan berhala di rumah mereka. Suasana Makkah dipenuhi semangat keimanan baru, dengan panggilan untuk menegakkan tauhid dan membuang kesesatan lama. Setelah situasi aman, Rasulullah mulai mengirim beberapa satuan perang dan utusan untuk menyebarkan pesan Islam lebih jauh, memastikan kebaikan dan kedamaian tersebar secara merata. Penaklukan Makkah tidak hanya bersifat militer, tetapi juga mendidik dan menata masyarakat dengan nilai-nilai keadilan, tauhid, dan akhlak mulia. Di bulan Ramadan, Khalid bin Al-Walid diperintahkan Rasulullah untuk menghancurkan berhala Uzza di Nakhlah, yang merupakan berhala terbesar milik Bani Kinanah dan orang-orang Quraisy. Khalid berangkat bersama 30 penunggang kuda, menembus panas terik dan medan yang terjal hingga tiba di hadapan berhala itu. Dengan tekad baja, ia menebaskan pedangnya dan merobohkan Uzza. Namun ketika kembali ke Rasulullah, beliau bersabda, "Tidak. Aku tidak melihat apa-apa." Rasulullah menatapnya, lembut namun tegas. "Kalau begitu engkau belum benar-benar merobohkannya. Kembalilah dan pastikan berhala itu hancur." Dalam perjalanan kedua, suasana menjadi mencekam. Di hadapannya muncul sosok perempuan berkulit hitam, rambut tergerai, menari dan menakut-nakuti dengan suara jeritan yang mengerikan.
Ia adalah manifestasi simbolik dari kekuatan berhala Uzza, seperti yang dipercayai oleh penduduk setempat. Khalid, dengan keberanian dan ketegasan, menebasnya sehingga wanita itu mati. Setelah itu, ia merobohkan Uzza dan memastikan tidak ada lagi sisa pemujaan di sana. Kembali kepada Rasulullah, Khalid melaporkan misinya, dan Rasulullah pun bersyukur melihat Uzza benar-benar hancur, tanda bahwa penyembahan berhala telah berakhir di tanah itu. Dalam bulan yang sama, Amr bin al-Ash diutus menghancurkan Suwa di Ruhath. Ia tiba di sana dan menghadapi penjaga berhala yang meragukan kemampuannya. Tanpa gentar, Amru menghancurkan Suwa, membuktikan bahwa berhala tidak memiliki kekuatan apapun. Setiap sudut tempat penyimpanan diperiksa, namun tidak ada sesuatu yang bernilai, menegaskan bahwa semua benda itu hanyalah simbol kosong tanpa kekuatan sejati. Tidak jauh dari situ, Sa'ad bin Zaid al-Ashhali bersama 20 sahabat menuju Manat, berhala milik Aus, Khazraj, dan Ghassan. Begitu tiba, muncul lagi sosok perempuan berkulit hitam, menakutkan, manifestasi magis yang diyakini sebagai penjaga Manat. Dengan keberanian dan keteguhan iman, Sa'ad menumpasnya dan menghancurkan berhala Manat, menyadarkan semua orang bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Namun, tidak semua misi pasukan Muslim berjalan mulus. Ketika Khalid bin al-Walid diutus ke Bani Jadzimah untuk menyeru mereka masuk Islam, sebagian penduduk menolak dan bahkan menentang. Khalid yang merasa marah karena penolakan itu menahan mereka sebagai tawanan dan memberi perintah yang salah, yaitu membunuh para tawanan. Beberapa sahabat yang mengetahui perintah itu menolak untuk melakukannya. Mereka kemudian menemui Rasulullah dan melaporkan kejadian tersebut. Rasulullah mengangkat kedua tangan ke langit dan berdoa. Berlepas diri dari tindakan Khalid yang salah, menegaskan bahwa perang harus tetap dijalankan dengan prinsip keadilan dan etika. Dalam kejadian itu, Muhajirin dan Ansyar menahan diri dari melakukan perbuatan salah, sedangkan sebagian anggota Bani Sulaim tetap mengeksekusi tawanan. Untuk menebus kejadian ini, Rasulullah mengutus Ali bin Abu Thalib untuk membayar tebusan bagi korban dan mengganti kerugian yang dialami penduduk Bani Jadzimah. Tindakan ini memperlihatkan rahmat dan keadilan Allah, sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus berdasarkan hukum dan etika yang benar, bukan emosi atau kemarahan. Penaklukan Makkah menjadi titik balik sejarah, menandai akhir paganisme dan kemenangan Islam di Jazirah Arab. Jumlah pasukan Muslim meningkat menjadi lebih dari 10.000, dan kemenangan ini menegaskan bahwa kekuasaan politik dan agama kini berada di tangan umat Islam. Kaum Arab pun akhirnya mengirim utusan, menyatakan masuk Islam, dan membantu menyebarkan dakwah ke seluruh Jazirah Arab. Penaklukan ini bukan sekadar kemenangan militer, tetapi kemenangan hati dan iman, menyingkap tabir kebatilan dan menegakkan keadilan serta cahaya Islam di seluruh negeri.